101,1 Smart FM, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Selamat malam Smart Listener, di Rabu malam Rifa Majid kembali menyapa Anda dalam program Smart Community. Dan malam ini senang sekali kita kehadiran teman-teman yang keren banget nih gerakannya. Baru-baru ulang tahun yang ke-7 ya, selamat ulang tahun. Nanti kita akan langsung sapa kalau gitu teman-teman dari komunitas Koin untuk Negeri. Halo, apa kabar? Halo Kak. Baik Kak, ya. Selamat ulang tahun ya yang ke-7. Itu kapan tepatnya ulang tahunnya? Kemarin tanggal 1 Januari Kak tepatnya. Oh 1 Januari, Happy New Year. Jadi orang 1 Januari masih pada bobo di rumahnya, kalian ulang tahun gitu ya. Iya Kak. Perayaan Koin untuk Negeri kemarin yang ke-7 tahun diperingati dengan melakukan apa? Untuk itu sendiri Kak, kami sudah rancang sebuah acara Kak. Tepatnya itu tanggal 6 sampai 8 Januari ini Kak, kami adakan seremonialnya Kak gitu. Jadi untuk tanggal 1 Januari itu Kak cuma sebatas peringatan di medsos saja Kak. Oke. Untuk seremonialnya nanti di tanggal 6 sampai tanggal 8. Oh, baik. Sebelum kita bahas Koin untuk Negeri itu apa aja gerakannya, boleh dong kita kenalan dulu biar makin sayang. Boleh, Kak? Oke, namanya siapa dan apa jabatannya di Koin untuk Negeri? Oke Kak, kalau saya atas nama Muhammad Hairul Kak. Kalau di KUN itu sering dipanggil Mon. Mon. Iya, Mon. Hai Mon. Baik, Kak. Tunggu, kenapa dipanggil Mon? Karena hobi Kak. Hobinya itu kan suka trekking gunung ya. Oke. Jadi kepanjangan dari Mon itu adalah mountain. Oh baiklah ya. Jadi kalau ingat gunung, ingat Mon ya. Oke. Jabatan saya di KUN itu Kak adalah koordinator ekspedisi. Yang mana tugasnya itu mencari sekolah binaan dan juga melakukan penyaluran donasi Kak. Oh oke. Jadi ya tugasnya ekspedisi lah ya, adventure person banget gitu. Jadi ke pelosok-pelosok, naik gunung, turun gunung. Yes Kak. Lebih tepatnya seperti itu. Oke, mencari lokasi, menjelajahi lembah seperti itu ya. Good, Mon. Di samping Mon ada sister siapa namanya? Halo Kak, saya Mariana Renata, biasa dipanggil Kak Anna di komunitas KUN. Oke, Kakak Anna. Iya, jadi saya sebagai wakil ketua umum di komunitas KUN untuk Negeri. Oke, wakil ketua siap. Ya. Ketuanya siapa namanya? Kak Ariel. Kak Ariel Iya. ya. Sekarang beliau di mana? Lagi konser. Mungkin lagi konser. Oh iya. Ariel beda tapi ya. Ariel nama Oke. itu. Hai Kak Ariel. Dari Smart FM Makassar, teman-teman Koin untuk Negeri, terima kasih banyak sudah hadir malam hari ini di Smart Kak. Community. Sama-sama, Kak. Saya pengen tahu sebenarnya Koin untuk Negeri ini komunitas seperti apa? Nah, Koin untuk Negeri ini Kak, kita bergerak di dunia pendidikan. Istilahnya non formal lah Kak. Jadi kita menelusuri pelosok, kita ajar adik-adik di sana. Selain itu banyak program-program lain seperti penyaluran donasi, kegiatan sosial lainnya ke masyarakatnya, pembangunan masjid, kegiatan masyarakat tentang kesehatan gitu Kak. Jadi kita memang bergerak di bidang pendidikan dan sosial untuk di daerah terpencil. Gitu, Baik, Kak. sejauh ini udah ke daerah mana saja? Kalau saya pribadi kan masuknya tahun 2021 ya Kak. Tapi menurut data yang saya pegang itu KUN itu sudah ada di sekitar 3 kabupaten. Yang pertama dinas binanya itu di Sinjai, yang kedua itu di Maros, yang ketiga itu di Goa. Oh oke, dan itu semuanya di pelosok-pelosok banget gitu ya? Iya Kak. Kalau di Kabupaten Maros di mana? Tepatnya itu di Dusun Makmur, biasa orang sebut itu Patiro, di Kecamatan Tompobulu. Oh oke, gitu. Kalau di Goa? Kalau di Goa itu ada Moncongan dan juga ada namanya Bisoloro di sana juga. Oh oke, Dua tempat di situ. wow. Air terjun dong ya? Ya, Sempat ke air terjun juga teman-teman? ya sempat. Wow keren ya. Sambil menyelam minum air, Ya. sambil berdonasi ya, main-main lah ya. Ya, kebanyakan juga Kak, anak-anak di sana, teman-teman kun juga lebih suka jalan-jalan ke sana Kak, soalnya sambil mengajar dia juga healing Kak. Oh gitu. iya. Healing-healing anak muda sekarang tuh emang ke pelosok-pelosok ya, Smart Listener. Nah, selain itu di mana lagi tadi? Sinjai ya? Sinjai, iya. Sinjai di mana? Di Paniki Kak. Sana itu tepatnya di pelosok Sinjai sana, Sinjai Borong. Sinjai Borong. Oh, oke, baik.
tembus dari Malino kan ya? Iya Kak, lewat Malino. Lewat Malino, wow. Kayaknya saya pernah ke sana deh dan lumayan ekstrim ya jalanannya, kanan gunung, kiri jurang, terus jalannya lumayan sempit gitu ya. Dan itu yang selalu teman-teman lewatin. Iya Kak. Oke. Koin untuk negeri ini udah 7 tahun, tapi awal dibentuknya di 7 tahun yang lalu berarti sekitar tahun berapa tuh? 2016. 2016 Iya. itu kenapa kemudian diinisiasi terbentuknya komunitas ini? Nah, kalau dari pendiri, ini sejarah terbentuknya ya Kak. 2016 itu tanggal 1 Januari itu ada 3 pendiri namanya Kak Alimuddin Akbar, ada juga Kak Akbar namanya Kak, ada juga Kak Ningsi sama Kak Wahyudin. Ini Kak Akbar itu suka kegiatan sosial Kak. Jadi pernah mengikuti kegiatan sosial, itu menyusun program. Jadi dia punya program seperti ini Kak. Seperti koin untuk negeri yang ke pelosok. Jadi dia berinisiatif untuk membuat sebuah komunitas. Oke, jadi yang programnya tadinya sudah program disusun Kak. dijadikan komunitas. Iya, dan ini yang dibentuk pertama itu bukan ngajar Kak, tapi dia inisiatif ada koin-koin yang sering diremehkan orang ya Kak. Kalau kita dapat koin uang nilainya 100, kalau di kun itu Kak sangat bernilai kalau uang koin 100. Jadi kita kumpulkan baru kita tukar di swalayan bisa jadi tas, buku, donasi. Jadi tahun sejak berdirinya itu 2016 itu kita pendiri itu sama perintisnya itu berdonasi Kak ke pelosok bawa alat tulis. Nah kalau mengajarnya itu kegiatannya 2017 Januari Kak. Tepatnya hari ulang tahunnya juga dia buat program untuk ngajar di pelosok dan setelah ngajar itu sudah ada kegiatan lainnya misalnya bakti sosial. Kalau sekarang sudah banyak Kak, ada silcamp yang akan dilaksanakan nanti pas ya tanggal 6 yang dikatakan tadi sama Kak Mon itu ada kegiatan miladnya nanti dirangkaikan, ada kegiatan 17-annya gitu. Jadi ini adalah komunitas yang bertumbuh juga ya bisa dibilang karena dari sejak diinisiasinya berasal dari program, kemudian dijadikan komunitas, semakin tahun semakin banyak program-program kegiatan yang juga teman-teman inisiasi gitu. Kalau Ana sendiri bergabungnya sejak tahun berapa? Saya 2016 Kak. Oke, di awal 2019. Oh 2019 Iya. ya, oke 2 tahunnya Kun gitu ya. Kenapa kemudian memilih bergabung di Kun? Dulu itu kita sibuk kuliah ya Kak, kita rata-rata anak kuliahan nih. Kegiatannya itu hanya belajar di kampus. Kebetulan ada teman saya ngajak, ada kegiatan yang luar biasa nih kita ke pelosok. Dia perlihatkan video-videonya Kak yang menyeberangi sungai yang banjir, menyeberangi gunung. Luar biasa perjalanannya Kak, jadi saya ikut. Sejak itu ada 5 jam perjalanan lah Kak ke pelosok. Waktu itu saya ikut, wah luar biasa, kita bisa dedikasikan ilmu selain di kampus, kita dapat ilmu ya Kak di kampus, kita bisa dedikasikan ke adik-adik. Mereka sangat haus dengan ilmu yang ada di kota-kota Kak, apalagi kita pemuda ya Kak, yang kuliah, yang ada ilmunya, bisa kita salurkan ke adik-adik gitu Kak. Oke, keren. Kalau Mon sendiri, kenapa kemudian tertarik dan sampai sekarang, bergabungnya sejak 21. 2021, berarti duluan Ana baru dirimu ya. Dari 2021 sampai sekarang, apa yang membuat kamu tertarik dan ingin terus berkomunitas? Awalnya sih Kak diajak sama teman ya Kak, dikenalkan soal Kun. Tiba-tiba jiwa volunteer saya Asik, iya. Benar. Nah, jadi saya mulai tertarik dan terjun langsung di lapangan, merasakan bergabung dengan anak-anak di sana dan mencoba eksplor tentang bagaimana cara mengajar dan belajar bersama anak-anak. Membuat itu saya tertarik Kak, sampai sekarang ya bertahan di sini. Oke, pengalaman yang paling tidak terlupakan selama berkomunitas di Kun atau ke beberapa tempat gitu? Kalau pengalaman yang tidak terlupakan Kak ya itu mencari desa binaan. Tantangannya itu Kak sangat luar biasa Kak. Kita harus asesmen dulu, jelajahi medan sampai ketemu warga-warga, ketemu anak-anak gitu Kak. Dan juga selain itu kita juga sambil menjelajah seperti itu kita juga exploring alam gitu Kak. Jadi ada keseruan tersendiri gitu. Jadi dapat pengalaman baru gitu ya.
ke tempat-tempat yang baru yang Iya, Kak. bahkan mungkin teman-teman belum dapati sebelumnya, belum pernah ke situ sebelumnya ya. Kalau Ana sendiri lokasi mana nih yang selama 2019 sampai sekarang jadi paling berkesan gitu? Ada di namanya Kak di Pinrang. Itu perbatasan Toraja sama Pinrang dan Enrekang. Nah, di situ Kak betul-betul perjalanannya dari Makassar. Teman-teman juga ke sana ya? Itu untuk penyaluran donasi Kak. Oh, penyaluran donasi. Kemarin sempat ke sana. Itu luar biasa perjalanan dari Makassar ke sana itu 10 jam, bahkan naik motor ya Kak. Kalau jalan kaki mungkin berjam-jam. Teman-teman tapi naik motor. Iya. Wow. Ada yang bisa diakses naik motor Kak. Itu bisa, tapi motor pas nanjak Kak, yang luar biasanya itu mungkin nguji adrenalin kita ya Kak. Pas nanjak itu motor mundur Kak. Jadi itu motor warga saja yang bisa naik. Sudah diingatkan sih kalau mau ke sana itu harus motor apa ya? Motor trail memang. Iya betul. Iya. Luar biasa di situ Kak, pengalaman paling berkesan ya Kak, karena di sana luar biasa perjalanannya lah Kak. Kalau di sana 10 jam dibanding dari perjalanan selain itu kayak yang jalan kaki itu naik motor, tapi jurang di mana-mana Kak, luar biasa, dan hanya motor yang bisa lewat gitu Kak. Wow, keren. Terus kalian maksain naik motor metik gitu naik ya. Iya. Keren memang. Berani memang ini anak-anak ya. Motor kota Kak. Tapi apa-apa aja sebenarnya kegiatan dari komunitas Koin untuk Negeri ini? Selain mengajar tadi ada apa lagi? Kami juga punya program TSK Kak, namanya 71 koin. Yang mana seperti yang dikatakan tadi karena Kak, uang recehan itu yang tidak ternilai harganya itu kita kumpulkan. Kita ngajak teman-teman untuk mengumpulkan sedikit demi sedikit uang receh itu, lalu kita ambil, kita hitung bersama-sama, nanti hasilnya itu kita belikan ATK atau kita donasikan ke tempat-tempat yang membutuhkan, seperti itu. Oke. Kalau di wilayah Makassar udah sempat memberikan santunan juga atau cuman di daerah-daerah tadi saja? Pernah Kak, cuma satu kali. Kan kalau kita lihat ya di Makassar ini kan sekolah-sekolahnya ya bisa dibilang bagus lah, dan tidak ada yang perlu kita berikan bantuan secara atau perhatian khusus gitu ya? Iya betul Kak. Jadi kemarin tuh di tepatnya di Peran Tambung sana, di Malenggeri itu ada sekolah di sana yang kebetulan gurunya itu anak kun juga Kak, guru honornya. Jadi dia menyarankan untuk kita berikan sumbangan. Jadi kita berikan sumbangan berupa tas dan juga buku pelajaran. Wow, keren. Nanti kita akan lanjut obrolin seperti apa pengalaman mereka, tipikal masyarakat menyambut atau merespon kegiatan teman-teman Koin untuk Negeri ini gimana. Kita akan lanjut di sesi selanjutnya. Smart Listener, Anda juga boleh bergabung bersama kami. Langsung cek link atau YouTube Smart FM Makassar, kita lagi live streaming sekarang. Boleh langsung tuliskan komentar Anda ataupun pertanyaan Anda di kolom komentar YouTube channel Smart FM Makassar.